Lawawau bagamai dola zatua. Talafo alawa wauru ba alau nasubanua. Talafo adogo-dogo wauru ba alau zigilodan. Artinya, peribahasa ini selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua. Saya sapa kita semua. Salam ononiha, ya aho. Bapak Ibu yang saya cintai, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Dan terima kasih banyak juga saya ucapkan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang telah menonton video saya sebelumnya. Dan terima kasih sudah datang kembali. Dan kali ini saya harap kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Apalagi dalam situasi yang kurang kondusif. Saya harap kita bisa menjaga diri dan menjaga keluarga. Bapak Ibu, teman-teman semua, kali ini saya akan melanjutkan memberikan konten ataupun video yang berkaitan tentang amaidola ataupun dalam bahasa Indonesia peribahasa. Nanti saya buat terjemahannya dan semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Dan kita jangan sampai lupa untuk menekan tombol like dan menekan tombol share, komentar, dan yang paling penting dukung saya dengan menekan tombol subscribe. Selamat menikmati, semoga Anda terhibur. Lamane-mane bagamai dola zatua fena. Harugu harumanaze, harugu harutuho, le ufadukai bambo, ufadukai keguyomo. Artinya, peribahasa ini menggambarkan tentang seseorang yang memiliki kemampuan baik dalam hal kecerdasan berpikir, kecerdasan mengolah kata, ataupun kecerdasan dalam hal lain. Ataupun bisa digambarkan seseorang yang memiliki tubuh yang kuat, otot yang kekar, yang mumpuni, atau istilahnya hal-hal yang unggul daripada orang lain. Tetapi kemampuan dan kecerdasan ini tidak digunakan untuk membangun keluarga, membangun kampungnya kalau kampungnya, desanya kalau desanya, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Misalnya dia punya kecerdasan, tetapi kecerdasan ini tidak digunakan untuk membangun keluarganya, tetapi untuk mengakali keluarganya malah. Kalau misalnya kita punya otot yang kekar, dia mempunyai tubuh yang bagus, istilahnya kalau misalnya sudah punya seperti itu, kita berani menantang orang lain, bahkan melindungi kampung sendiri lah itu istilahnya. Tetapi tidak bisa, dia malah membuat rusuh di daerahnya sendiri. Kalau di daerah orang lain dia nggak bisa, sama saja istilahnya kalau disebut cuma berani menggoreng di dapur sendiri. Kalau di dapur orang lain nggak berani, sama aja bohong. Nyalinya ciut ketika dihadapkan dengan orang lain. Itulah arogan di daerah sendiri, bisanya di daerah sendiri. Kalau di daerah orang lain dia nggak bisa apa-apa. Seperti itu. Lawawau bagamai dola zatua. Talafo alawa wauru ba alau nasubanua. Talafo adogo-dogo wauru ba alau zigilodan. Artinya, peribahasa ini menggambarkan tentang karakter atau sifat orang yang apabila melebihi batas, melebihi dari hal-hal yang sudah dilakukan orang lain, maka itu sudah mendatangkan petaka. Kesombongan, sama istilahnya dengan itu, kesombongan hanya mendatangkan petaka dan membuat orang lain tidak bisa berinteraksi dengan dia. Jika terlalu berkata-kata. Kemudian, jika kita juga memiliki sifat yang terlalu merendah, terlalu merendahkan diri, itu juga tidak baik. Kenapa? Orang lain yang melihat sangat rendah kita, itu dengan mudahnya dia menginjak-injak kita. Jadi dalam hidup ini, kita berada di dalam standar yang benar. Jangan terlalu tinggi dan jangan juga terlalu rendah. Seperti itu kira-kira.
Tatohu gamay dolada. Lamane-mane gamay dola za tua fona. Hula sama laite buluzak. Hula sama laite tawo. Lemu ila ziofona. Balegai murasoi ziafuria. Artinya, peribahasa ini menggambarkan seseorang yang terlalu terburu-buru mengambil keputusan, terlalu cepat menargetkan hal-hal yang terlalu tinggi. Kalau misalnya dalam situasi rapat misalnya ya, sedang rapat, dia mau terburu-buru mengambil keputusan, dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau menelaah lebih jauh apakah keputusan yang diambil itu benar atau tidak. Sama halnya ketika kita sedang dalam keadaan marah atau emosional. Keputusan yang kita ambil di saat itu tidak baik sebenarnya. Kita jangan mengambil keputusan di saat kita marah. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya seseorang yang memberikan mandat atau perintah kepada orang lain, dia sangat terburu-buru juga. Dia nggak tahu apakah seseorang yang dia perintahkan itu mampu mencapai target yang diberikannya atau tidak. Dia nggak memikirkan itu. Dia terlalu bernafsu tinggi. Dia menginginkan orang lain bisa mencapai target yang dia berikan. Padahal target itu sulit untuk dijangkau. Seperti itu, kurang lebih. Tatohu gamay dolada. Lamane-mane za tua fona. Amonita bambasita, amonita babahe, bui tetei zagabe, mufenu zibayabahe. Artinya, kita kalau bertindak, kalau mau berbuat, kita harus menyadari sebelumnya. Perbuatan kita yang arogan, tindakan kita yang semena-mena, itu akan mendatangkan hal buruk bagi diri kita sendiri. Itu akan membuat kita tidak memiliki rezeki. Di dalam keluarga, apabila kita mengucapkan hal-hal yang sifatnya seperti kata-kata kotor, ucapan-ucapan yang buruk, maka di dalam keluarga itu akan sangat sedikit rezeki. Makanya ketika kamu sudah berkeluarga, usahakanlah kata-kata itu yang lembut, jangan yang kasar dan kotor. Tatohu gamay dolada. Amane-mane za tua fona. Boi fa hisi-hisi gulalu, boi fa heu-heu duru-duru, atoru bahereu zihauku. Artinya, jangan coba-coba melakukan hal-hal yang tidak baik. Jika kamu sudah tahu itu tidak baik, tinggalkan. Jika kamu sudah tahu itu tidak benar, jangan lakukan. Saya berikan contoh. Kamu sudah tahu bahwa narkoba itu tidak baik untuk kesehatan dan tidak baik untuk aktivitas hidup manusia. Dan kenapa kamu masih ingin mencobanya? Nah, seperti itu. Itu contoh dekatnya. Kemudian di dalam keluarga, kamu sudah tahu bahwa berbohong itu kepada istri kalau istri, suami kalau suami itu tidak benar. Kenapa masih kamu lakukan? Dan hal-hal tersebut itulah yang membuat petaka datang pada diri sendiri. Ketika sudah tahu tidak benar, sudah kamu jauhi saja. Jangan buat hal-hal yang mendatangkan hal buruk dalam diri sendiri. Kontrol diri sendiri, lebih kepada itu saja. Terima kasih. Tatohu gamay dolada. Amane-mane gamay dola za tua fona. Fa abila gai, fa akai gowi, afatna mu adele itu bu akai nale mu fangamai. Artinya, sifat dan karakter orang yang sudah membiasakan diri melakukan hal-hal yang tidak baik itu sangat sulit untuk diubah kembali. Misalnya kamu sudah mempunyai kebiasaan untuk berkata-kata kotor,
berkata-kata kasar pada orang, maka kamu sangat sulit, orang itu sangat sulit untuk diubah kata-katanya menjadi lebih baik karena sudah dibiasakan. Makanya kebiasaan buruk itu tinggalkan. Jangan membiasakan melakukan hal-hal yang buruk. Dan kemudian jika itu pun dibiarkan, itu akan semakin menjadi-jadi, bukan? Itu mengganggu orang lain, mengganggu hidup orang di sekeliling kita. Makanya bentuklah karaktermu, bentuklah dirimu dengan membiasakan hal-hal yang baik. Dan juga kepada orang tua, bentuklah anakmu ketika dia masih kecil. Kalau sudah besar, sangat sulit diubah karakternya apabila sudah memiliki karakter yang baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tatohu gagamay tolada. Lamane-mane za tua mefona. Tolo-tolo zama ala. Lela zama balala. Bebe zang etua fehede. Baamuata zang hanige faauri. Artinya, ucapan kita, tindakan kita, keputusan kita, nafsu yang terlalu tinggi, dan tindakan yang tidak benar, itulah yang mendatangkan hal buruk dalam diri kita. Itulah yang menghanyutkan kita di dalam lautan yang kelam. Makanya sebelum berbicara, maka pahamilah dulu apakah itu benar dikatakan atau tidak. Kemudian nafsu ini lebih kepada kemampuan kita mengontrol diri. Itulah nafsu. Nafsu yang terlalu tinggi, keinginan yang melebihi batas, itu juga tidak baik. Seperti itu gambarannya. Kemudian tindakan, cara kita melayani orang, cara kita menerima orang lain, memperlakukan orang lain, itu berpengaruh sangat besar dalam perjalanan hidup. Kalau tindakan salah, itu bisa menghanyutkanmu. Dan kalau tindakanmu benar, itu bisa membawamu ke dalam dunia yang baru, yang lebih bahagia. Seperti itu gambarannya. Tatahu gagamay dola siafuria. Amane-mane gamay dola zatofona. Simanga lengaduha, simanga ladasoyo, le oroma metaa, ba oroma nama kita. Artinya, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik yang sudah kita lakukan dan kita sembunyikan rapat-rapat, supaya orang lain tidak tahu keburukan itu. Namun, sekuat apapun kamu menyembunyikan itu, suatu saat akan terbongkar juga. Itu pasti akan terbongkar. Makanya jadilah pribadi yang jujur, karena kalau kita sudah jujur dan kita tidak akan merasa bersalah terus-menerus jikalau kemudian kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Lebih baik jujur. Membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, itu akan membuat diri kita akan semakin resah terus-menerus. Pikiran kita nggak tenang gitu. Makanya jika punya kebiasaan yang buruk, kalau sama pasanganmu jujur sajalah, jangan lagi disembunyi-sembunyikan. Itu lebih baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton channel saya, Bapak Ibu teman-teman semua. Semoga amaidola atau peribahasa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman dan Bapak Ibu semua, jangan lupa ditekan tombol like, di share, dan diberikan komentar jika ada tambahan. Dan yang paling penting, tetap dukung saya dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Salam dari saya, Ya Ahum.